Teman-teman, bagaimana pembahasan sebelumnya tentang rangkaian op-amp, yaitu inverting, non-inverting, dan summing amplifier. Semoga tidak ada kesulitan ya dalam mempelajari kembali materi tersebut. Sekarang kita akan membahas kelanjutan dari materi rangkaian-rangkaian op-amp. Berikutnya kita akan membahas tentang difference amplifier dan cascade op-amp atau kaskade, gitu ya, rangkaian op-amp yang disusun secara kaskade. Difference amplifier, ya. Ini adalah gambar rangkaian dari difference amplifier. Kita lihat perbedaan rangkaian difference amplifier dengan summing amplifier bisa dilihat, yaitu terminal positif dan negatif dari rangkaian difference amplifier dihubungkan dengan sumber tegangan, yaitu sumber tegangan input V1 dan sumber tegangan input V2, ya. Kemudian terdapat 4 buah resistor, yaitu R1, R2, R3 dan R4, ya. Jadi kedua terminal inputnya dihubungkan dengan sumber tegangan input, dan terdapat resistor, 4 buah resistor, ya, yaitu R1, R2, R3 dan R4. Bagaimana caranya agar kita bisa mencari nilai tegangan output? Yaitu kita akan menggunakan metode KCL kembali, yaitu 2 ya. Kita lihat ada berapa node pada rangkaian ini. Ada 2 node. Yang pertama adalah node A, ini node A, yaitu terdapat VA di sana, tegangan A, dan node B, ya. Di sini terdapat tegangan B. Yang pertama KCL di node A, ya. KCL di node A ada berapa arus yang mengalir, yaitu arus melalui R1 dan arus melalui R2, sehingga nilai arus yang melalui R1 sama dengan nilai arus yang melalui R2, dimana nilainya adalah V1 min VA per resistor diantaranya, yaitu R1, sama dengan VA min V0 per R2, ya, yaitu VA per Vout min Vout per R2 pada node A, sehingga diperoleh nilai Vout sama dengan R2 per R1 plus 1 VA dikurangi R2 per R1 V1, ya. Kemudian kita lihat, kita menganalisa di node B, ya, menggunakan KCL juga. Sama, arusnya adalah, arus yang mengalir pertama adalah melalui R1, dan arus yang kedua adalah menuju ground melalui R4. Yang pertama adalah V2 min VB per R3, ya, sama dengan VB min ground atau min 0 per R4, sehingga nilai VB sama dengan R4 per R3 plus R4 dikali V2. Kita memperoleh berapa variabel? Ada variabel VB, ada variabel VA, ada V1, ada V2, ya. Kemudian syarat op-amp ideal, teman-teman masih ingat syarat op-amp ideal, di mana VD atau tegangan di antara 2 terminal positif dan negatif sama dengan 0, sehingga nilai VA sama dengan nilai VB, ya. Kemudian kita ganti nilai VA di sini dengan nilai VB, sehingga diperoleh persamaan output untuk rangkaian difference amplifier. Vout sama dengan R2 kali 1 plus R1 per R2 per R1 kali 1 plus R3 per R4 dikali V2 min R2 per R1 V1.
Jadi ini adalah gain ya, atau A2 ya, gain 2 dari V2, dan ini adalah gain 1 dari V1. Contoh ya teman-teman, contohnya adalah kalian diminta untuk mendesain rangkaian op-amp yang memiliki tegangan output yaitu Vout sama dengan min 5 V1 plus 3 V2. Jadi desain rangkaian op-amp bebas gitu ya, tetapi dia memiliki tegangan output yang nilainya adalah sama dengan min 5 kali tegangan input 1 plus 3 kali dari besar tegangan input 2 gitu ya. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan satu buah op-amp ya, lebih hemat ya, menggunakan satu buah op-amp. Caranya adalah dengan mengaplikasikan rangkaian difference amplifier. Kenapa seperti itu gitu ya? Kita lihat rumusnya. Difference amplifier di mana gain dari tegangan input yang pertama dia bernilai positif, dan gain dari tegangan input yang kedua dia bernilai negatif. Ya, tinggal kita memasukkan saja nilai resistansi. Kita lihat di sini ya, dimana nilai R2 per R1, kita lihat di sini, kita lihat ya, min R2 per R1 V1 ya. Gainnya berapa? Tegangan outputnya, gainnya adalah 5, sehingga R2 per R1 sama dengan 5, dan R2 sama dengan 5R1. Kita sudah mendapatkan nilai R2 dan sudah mendapatkan nilai R1. Kemudian kita masukkan gain yang berikutnya, 3V2 ya. 3V2, 3 sama dengan gain dari tegangan input 2 gitu ya. Sehingga kita lihat nilai R2 sama dengan 5R1, kita ganti R2 menjadi 5R1, sehingga hanya menjadi 5 karena R1 nya saling membagi, kali 1 plus R1 per R2 dibagi 1 plus R3 per R4 ya, sama dengan gainnya adalah 3 ya, sehingga diperoleh nilai 6 per 5 gitu ya, diperoleh nilai perbandingan R3 dan R4 sama dengan 3 per 5 gitu ya. Nah, sehingga setelah dihitung gitu ya, 2 sama dengan 1 plus R3 per R4, nilai R3 sama dengan nilai R4. Dengan memisalkan, karena kita diminta untuk mendesain, merancang, jadi kita bebas menentukan nilai dari komponennya ya. Saya misalkan R1, saya akan menggunakan resistor dengan nilai resistansi 10 kilo ohm gitu ya. Kemudian berapa nilai R2? Berarti nilai R2 adalah 5 kali R1, yaitu 50 kilo ohm. Berapa nilai R3? R3 saya misalkan 20 kilo ohm bebas ya. Sehingga nilai R4 adalah sama dengan R3, yaitu 20 kilo ohm. Sehingga kita sudah mendesain atau merancang sebuah rangkaian yang memiliki nilai tegangan output sama dengan min 5 kali tegangan input satunya dan plus 3 dari tegangan input yang kedua. Kemudian bagaimana caranya jika kita menggunakan dua buah op-amp? Nah, berikut penjelasannya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendesain menggunakan dua buah op-amp untuk menghasilkan tegangan output yang nilainya adalah min 5 kali V1 plus 3 kali V2 gitu ya. Nah, kita lihat kira-kira rangkaian apa yang mendekati. Ternyata ada yang namanya rangkaian summing amplifier ya. Summing amplifier ya, menjumlahkan input, beberapa input gitu ya,
dengan base rangkaian inverter, ya. Jadi gainnya adalah negatif, ya. Gainnya adalah negatif. Kita lihat. Sehingga dari persamaan ini saya ingin merubah nilai gain yang positif menjadi nilai gain yang negatif. Saya akan berubah 3V2 menjadi min VA, ya. Sehingga berapa nilai VA? Nilai VA sama dengan min 3V2, gitu ya. Min 3V2 agar dia menjadi positif seperti soalnya. Plus 3V2, ya. Kalau kita masukkan nilai 3 min 3V2 ke dalam ini, gitu ya, nilainya menjadi 3V2. Sehingga diperoleh persamaan V out sama dengan, kita masukkan, menjadi 3V2 min 5V1, sama ya. Jadi saya misalkan nilai VA sama dengan min 3V2. Nah, persamaan ini adalah persamaan summing amplifier, gitu ya. Sudah hafal teman-teman pasti. Kita lihat kira-kira seperti apa, gitu ya, bentuk penjumlahannya. Kita buat dulu summingnya, gitu ya. Kita buat summing amplifiernya. Nah, jadi ada sebuah rangkaian penjumlah atau rangkaian summing dengan input tegangan yang berbeda, gitu ya. Yang pertama, ya, yang pertama adalah tegangan V1, ya. Dia memiliki gain sama dengan 5, ya. Dia memiliki gain sama dengan 5, di mana 5 adalah perbandingan dari RF, yaitu 5R1 per R1, gitu ya. Jadi 5R1 per R1 nilainya adalah 5, gitu ya. Atau kalau kita tidak mengetahuinya, jika di sini adalah R1, maka berapa nilai RF? Yaitu 5R1, gitu ya, karena gainnya adalah 5. Kemudian dia dijumlahkan, gitu ya. Dijumlahkan dengan apa? Dengan ini, dengan min VA. Inputnya adalah min VA. Berapa gainnya? Min VA, gainnya adalah 1, ya. Gainnya adalah 1 ya, ini ya gainnya, ya. Yaitu jika nilai RF sama dengan 5R1, maka nilai dari resistansi di VA berapa nilainya? Adalah 5R1, karena RF per R1 bernilai sama dengan 1, gitu ya. Kemudian kita lihat nilai VA tadi apa? Oh, VA adalah permisalan, ya. Permisalan di mana VA sama dengan min 3V2. Kita lihat apa yang dimaksud dengan min 3, ya. Jadi gainnya bernilai negatif, sehingga pasti rangkaian tersebut adalah rangkaian inverting, ya. Inverting amplifier, gitu ya. Jadi rangkaian apa, gitu ya, rangkaian apa yang outputnya adalah min 3V2, yaitu rangkaian inverting amplifier. Langsung kita gambar ke belakang rangkaian inverting amplifier. Berapa nilai gainnya? Gainnya adalah 3, gitu ya. Sehingga RF per R1 min, ya. Agar nilai gainnya menjadi 3, maka nilai RF di sini adalah 3 kali nilai R1 dengan tegangan input adalah V2, gitu ya. Berapa nilai R1? Jika saya memisalkan nilai R1 bebas 10 kilo ohm, gitu ya, maka berapa nilai R2, gitu ya? Ya, R2 nya adalah 5 kali. Ini R2, ya, 50 kilo ohm. Kemudian nilai R3 nya sama dengan 20 kilo ohm, ya. Saya misalkan, dan nilai R4 nya sama, dia adalah
20 kilo ohm. Ini nilai R3 ya. Nilainya adalah sama. Kemudian cascade of M circuit gitu ya. Ya. Jadi apa namanya? Adalah sebuah rangkaian yang saling mendukung satu dengan yang lain, di mana output dari rangkaian pertama menjadi input pada rangkaian berikutnya gitu ya. Jadi output dari state 1 dengan gain A1 ya, dia memiliki input V1 dan outputnya adalah V2 ya, sehingga V2 adalah A1 V1. V2 akan menjadi input pada state kedua dengan gain A2, sehingga dia memiliki output V3 yang nilainya adalah A2 V2 ya. Kemudian V3 akan menjadi input pada state 3 gitu ya, dengan gain A3, sehingga outputnya, tegangan outputnya sama dengan A3 V3 sampai seterusnya, tergantung berapa model gasket yang digunakan. Dari model seperti ini gitu ya, kita mendapatkan nilai gain totalnya adalah A1 kali A2 kali A3 ya. Jadi gain dari state 1 kali gain dari state 2 dan gain dari state 3 gitu ya. Contohnya teman-teman ya, cari tegangan output ya, jika nilai tegangan inputnya V1 sama dengan 1 volt dan V2 sama dengan 2 volt pada rangkaian berikut. Kita lihat rangkaian apa ini, kita identifikasi dulu. Dari yang rangkaian A boleh ya. Kita lihat pada rangkaian A, input V1 berada pada terminal negatif ya, kemudian terminal positifnya adalah ground. Kemudian pada rangkaian B juga sama nanti ya, sama, dia V2 pada negatif, kemudian positif, terminal positif pada ground, sehingga rangkaian ini adalah rangkaian inverting ya. Kemudian kita lihat ya, output dari rangkaian A yaitu VA, di sini ada VA ya, menjadi input pada rangkaian C, sama output pada rangkaian B yaitu VB menjadi input pada rangkaian C ya. Kita lihat berapa nilai VA. Ini adalah contoh kaskade ya. Nilai VA inverting yaitu min RF per R1 6/2 V1 sama dengan min 3 volt, dimana V1 nya adalah 1 volt. Kemudian VB nya sama dengan min 8/4 V2 ya di sini ya. V2 yaitu sama dengan min 4 ya. V2 ya, 2 kali 2. Kemudian kita lihat rangkaian ini ya. Rangkaian ini adalah rangkaian summing amplifier gitu ya, summing amplifier, dimana Vout nya sama dengan min RF per R1 kali V1 dan seterusnya, sehingga diperoleh nilai Vout sama dengan min 10/5 VA dikurangi 10/15 VB ya, sehingga nilai Vout diperoleh adalah 8,67 volt. Ini adalah salah satu contoh bentuk kaskade di mana output dari rangkaian yang pertama dan output pada rangkaian yang kedua menjadi input pada rangkaian berikutnya.